Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Pada video kali ini kita mau liputan usaha teman-teman. Nah, jadi video ini sangat cocok buat kalian yang sering komen dan tanya mau usaha tapi belum punya modal, atau masih ragu-ragu mau usaha takut rugi. Jangan-jangan udah keluar modal, modalnya nggak balik gitu ya. Ini cocok banget buat kalian, jadi tolong simak sampai habis. Nah, jadi ceritanya teman-teman, pagi tadi itu setelah nganter anak saya sekolah, saya mampir ke sebuah toko jajanan yang sering saya lewati, tapi beberapa kali lewat belum pernah mampir gitu ya. Saya kepingin banget mampir ke situ dan akhirnya tadi mampir teman-teman, masuk ke dalam, lihat itu di dalam menyenengin banget. Ada banyak sekali jajanan, ada banyak sekali makanan, rata-rata makanan basah dan makanan pasar teman-teman ya, atau jajanan pasar gitu ya. Nah, tiap hari, setiap saya lewat itu, saya lihat toko jajanan ini selalu ramai, teman-teman. Yang beli banyak, yang ngantri juga banyak, gitu ya. Karena lokasinya ini di pinggir jalan raya dan juga dekat sekolahan, teman-teman. Sangat strategis. Jadi kadang pemiliknya itu sampai kewalahan ya, meskipun sudah ada yang membantu melayani, tapi tetap masih kewalahan karena saking ramainya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, dari semua jajanan yang ada di tempat ini kan ada puluhan macam teman-teman ya, ada banyak banget. Ini adalah barang titipan semua teman-teman. Jadi pemilik tokonya itu nggak perlu stok dagangan sama sekali. Mereka tinggal sediakan tempat. Dagangan akan datang dengan sendirinya teman-teman. Nah, ini bisa jadi referensi usaha ya buat kalian yang kesulitan modal, nggak punya modal untuk mengisi toko, untuk membeli barang dagangannya, atau mungkin ini pengalaman pertama kalian mau buka usaha jadi masih ragu-ragu, masih takut dengan risiko dan sebagainya, masih belajar gitu ya. Nah, di sini teman-teman selain nggak perlu ngeluarin banyak modal, bahkan bisa juga kalian kalau mau mulai tanpa modal sama sekali, kalau kalian itu sudah punya tempatnya ya, misalnya ya bisa di teras rumah atau di ruang tamu, atau kalau punya garasi malah lebih bagus teman-teman ya, bisa dipakai. Kemudian udah ada meja, kalau meja setiap rumah saya kira ada ya, bisa dipakai dulu. Nah, usaha seperti ini selain modalnya hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada sama sekali kalau barang-barang tadi sudah tersedia di rumah ya, usaha seperti ini juga minim resiko teman-teman. Karena dagangan yang nggak habis terjual, itu nanti akan dikembalikan ke yang nitipin makanan itu tadi, ke pembuatnya. Jadi setiap pagi ini orang yang nitip itu kan datang ya, taruh makanan-makanan ini, dagangan ini, nanti sore mereka ambil sambil berhitung. Tadi titip berapa, kemudian sisa berapa, jadi terima bayaran yang terjual aja gitu teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, konsep seperti ini, tempat penitipan makanan seperti ini cukup kita menyediakan tempat. Syaratnya tentu tempat yang strategis teman-teman, tempat yang ramai, mungkin dekat keramaian, dekat pusat kota, dekat sekolah atau perkantoran, itu sangat bagus banget teman-teman ya. Bisa mulai dari teras rumah, bisa mulai dari ruang tamu, atau tadi saya sebut garasi kalau ada ya, atau ruangan yang mirip-mirip seperti itu yang bisa dipakai apa saja. Yang penting bersih teman-teman ya, karena kan ini jualan makanan ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau nggak punya tempat yang strategis gimana? Atau di rumah nggak ada tempat nih, udah terlalu penuh, atau lokasi teman-teman rumahnya itu ada di ujung gang, yang nggak mungkin lah kalau jualan di situ ada orang tahu gitu ya. Nah, teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Nanti di akhir video saya juga akan sharing, saya akan jelaskan buat kalian yang nggak punya tempat strategis. Jadi jualannya harus gimana? Ada kok caranya teman-teman. Nah, sekarang kita oprek dulu ya jualan toko ini ya. Toko ini buka jam setengah 6 pagi teman-teman. Ya, jadi setengah 6 pagi sudah standby. Nanti para penitip itu yang bikin makanan udah pada datang sebelumnya, sudah tata-tata barang di situ. Jadi setengah 6 pagi udah standby. Orang-orang mau belanja tinggal masuk, dan tutupnya ini jam 4 sore. Jadi lebih dari 12 jam ya. Jam setengah 6 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore itu kan 16 ya. 16.00 berarti 6 sampai 16. Oh, 10 jam ya teman-teman ya. 10 jam lebih setengah. Artinya ini ada durasi yang cukup panjang teman-teman, karena bukanya pagi banget, setengah 6 udah buka, dan tutupnya juga sore. Nah, dari durasi yang panjang ini memberikan kesempatan semakin banyak juga konsumen yang bisa
membeli di situ. Kalau yang pagi mungkin nggak sempat, siang bisa. Kalau yang siang tidak sempat, sore juga masih buka sampai jam 4 sore. Nah, sistem penjualannya di sini adalah sistem prasmanan. Jadi kayak swalayan ya. Pembeli masuk, kemudian ambil sendiri dengan leluasa, bebas. Mereka mau milih jenis yang mana, mau ambil berapa, mau dilihat-lihat dulu, mau bolak-balik dilihat ukurannya, diapain. Boleh, bebas. Di situ sistemnya prasmanan. Nah, nanti kalau sudah diambil, ditaruh di nampan plastik itu ya, kemudian baru ke kasir dan untuk transaksinya di kasir, nanti bayarnya di kasir, dihitung di situ teman-teman. Dan cara ngitungnya itu nggak pakai kalkulator teman-teman di situ. Jadi 5.000, 7.000, 8.500, 10.000 gitu. Saya juga, aduh ini nggak lupa apa gimana gitu ya, nggak pakai kalkulator. Tapi mungkin sudah biasa teman-teman. Dan harga makanan di sini ini murah-murah sekali teman-teman kalau boleh saya bilang. Di zaman sekarang ya, ini makanan di sini itu berkisar antara Rp1.250 harganya sampai dengan Rp3.500. Ya, kemarin yang saya lihat range harganya sekitar itu. Jadi semuanya di bawah Rp5.000 teman-teman. Murah banget ya. Nah, ini mungkin juga yang menarik orang-orang untuk bisa membeli jajanan di situ menyesuaikan dengan budgetnya. Kalau anak sekolah mungkin kan uang sakunya juga beda-beda ya, nggak mesti semuanya punya uang saku banyak. Kalau yang punya uang saku sedikit ya bisa beli jajanan yang harga-harga 1.250, 1.500 sampai Rp2.000. Nah, untuk sistem keuntungannya sendiri teman-teman, pemilik toko ini, pemilik tempatnya nanti akan bagi hasil dengan yang nitipin makanan teman-teman. Jadi seperti tadi sudah saya singgung, ntar sore ketika tokonya ini udah tutup akan dihitung teman-teman. Misalnya tadi makanan apa ya, lemper misalnya gitu, titip 20 biji, kemudian masih sisa 2 biji. Nah, berarti nanti yang dibayar 18 biji seperti itu. Yang 2 biji itu nanti kembali ke yang nitip. Jadi pemilik tempat sama sekali nggak ada risiko barangnya nggak laku teman-teman, karena kalau nggak laku tinggal dikembalikan saja ke yang nitip dan nanti yang dihitung adalah yang laku. Nah, dari 18 yang laku, misalnya nanti dari yang titip itu 1.200 gitu ya, dijualnya 1.500, jadi pemilik toko per bijinya dapat Rp300 kali 18 misalnya seperti itu. Nah, jadi simpel teman-teman ya hitungannya ya, yang laku dibayar, yang nggak laku dikembalikan gitu. Nah, tadi teman-teman, buat kalian yang nggak punya tempat yang cukup luas atau lokasinya nggak strategis, misalnya di dalam gang banget gitu ya, jauh banget, kalian tetap bisa menjalankan usaha seperti ini, tapi tentu butuh usaha lebih ya, dan juga butuh kreativitas. Kalau di daerah saya sini, teman-teman, ada juga yang seperti itu, tidak di toko, tidak di tempat, tidak di rumah maksudnya, tapi jualan di pinggir jalan. Jadi di kaki lima teman-teman, di tepi jalan menggunakan gerobak atau etalase. Ada juga yang sekedar pakai meja teman-teman. Jadi hanya meja saja kayak PKL biasa, pakai meja biasa, kemudian nanti makanannya ditata di atas nampan, di atas mejanya itu teman-teman. Yang penting yang harus diperhatikan adalah kebersihannya teman-teman ya, karena ini adalah makanan. Sebisa mungkin meskipun jualannya di pinggir jalan, kita tetap harus menjaga kebersihan supaya menarik konsumen. Nah, khusus untuk yang jualan di kaki lima seperti ini, karena bukan di tempatnya sendiri, bukan di rumah kita sendiri, itu durasi jualannya tentu nggak bisa selama kalau modelnya pakai toko kayak tadi ya. Jadi kalau di toko tadi setengah 6 pagi sampai jam 4 sore, kalau di kaki lima paling ya sekitar jam 10 atau jam 11 siang biasanya sudah harus tutup. Karena kadang tempat itu juga bergantian ya dengan PKL yang lain. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya, saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dan ide usaha buat teman-teman. Salam sukses selalu.